Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi wa kafa billahi shahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida, amma ba'd. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita masih melanjutkan adab-adab di dalam bermuamalah, yang mana kita masih pada pembahasan al-qaulu bil khair, ucapan-ucapan yang baik. Seorang mukmin senantiasa mengedepankan pada dirinya di dalam pergaulannya untuk berucap dengan ucapan yang baik. Di antara bentuk ucapan yang baik pula adalah hendaknya pada diri seorang mukmin senantiasa dia menjauhkan dirinya dari sifat dan perbuatan amalan ghibah dan namimah. Perbuatan ghibah dan namimah. Perbuatan ini banyak sekali terjadi, bukan hanya pada kalangan para ummahat saja, tapi bahkan sudah terjangkit pada para al-aba, bahkan juga sudah terjangkit pada anak-anak yang tanpa disadari mereka sudah melakukan perbuatan ghibah tersebut. Seorang istri menggibahi suaminya, suami menggibahi istrinya, perempuan menggibahi perempuan yang lainnya, laki-laki menggibahi laki-laki yang lainnya, anak-anak menggibahi orang tuanya, atau seorang murid menggibahi gurunya. Ini penyakit yang sering terjadi. Demikian pula apa yang namanya an-namimah, ya, adu domba. Ini pun demikian. Mungkin ada yang bertanya di antara kita, apa itu ghibah? Ghibah kalau dilihat dari definisi yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih, dzikruka akhaka bima yakrah, yaitu ketika engkau menyebutkan sesuatu yang dibenci oleh saudaramu kepada orang lain. Kau sebutkan aibnya dia, engkau sebutkan kejelekannya dia. Bukan kalau seandainya kita nyebutkan kebaikan, itu bukan ghibah. Tapi justru yang namanya ghibah ketika kita menyebutkan kejelekan yang ada pada diri saudara kita. Memang ada sedikit tipis perbedaan antara ghibah dengan nasihat. Ghibah dengan memberi nasihat. Kadang-kadang ada orang mau memberi nasihat pada saudaranya, tapi dia tidak mampu untuk menyampaikan nasihat itu secara langsung, sehingga dia harus menyampaikan hal yang demikian ini pada orang lain yang mungkin mampu untuk memberikan nasihat pada saudaranya ini tadi. Dia sampaikan kepada seorang ustadz, afwan, ini saudara saya melakukan perbuatan seperti ini, seperti ini, seperti ini. Dia sebutkan aibnya, tapi tujuannya adalah untuk menasehati. Kalau yang seperti ini dijelaskan oleh para ulama, diantaranya Syekh Shalih bin Utsaimin dan juga Syekh Shalih bin Fauzan, ini bukan ghibah. Ini bukan ghibah. Itu dia menyampaikan hal yang terkait dengan aib saudaranya, tujuannya adalah untuk kemaslahatan saudaranya tersebut. Walaupun mungkin dia ketika tahu malah dia tidak mau, dia tidak senang, dia akan benci akan hal apa yang kita sampaikan pada seorang ustaz ataupun yang lain.
Sama halnya seperti misalkan seorang wanita mengadukan perihal yang ada pada suaminya, ataupun sebaliknya seorang suami mengadukan perihal yang ada pada istrinya, yang mana itu adalah aib bagi dia, tapi tujuannya di situ adalah untuk masalah al-ailah, untuk kemaslahatan keluarga tersebut, maka hal yang demikian ini bukan termasuk perkara yang ghibah, ya, bukan termasuk perkara yang ghibah, tapi tujuannya adalah untuk memperbaiki keutuhan rumah tangga tersebut, tapi juga jangan berlebihan. Makanya saya katakan tipis di situ tergantung juga kepada niat orang yang menyampaikan itu tadi. Kembali kepada niat orang yang menyampaikan itu tadi. Kalau memang niatnya semata-mata untuk kebaikan saudaranya, ini tidak apa-apa. Ini termasuk perkara nasihat. Tapi kalau sudah ada unsur ketidaksenangan dia pada orang tersebut, ini hati-hati di sini. Sangat tipis, kita katakan sangat tipis sekali. Kalau sudah ada unsur sentimental pada diri saudaranya, nggak suka dia sama dia, pas dapat pula perbuatan kejelekan saudaranya itu, diembel-embelkan lah, tahu diembel-embel, ditambah-tambah, dibumbui seakan-akan dia ingin memberi nasihat untuk saudaranya. Ini riba, hati-hati. Ya, ini riba. Makanya harus kita benar-benar murnikan diri kita ketika ingin memberikan nasihat pada saudara kita tersebut, semata-mata untuk kebaikan dia, semata-mata karena rasa cintanya kita pada saudara kita tersebut. Dan ini juga berlaku bagi seorang guru, ya, seorang pengajar, seorang mudarrisin wal mudarrisat, ya, di dalam dia memberikan atau mencari solusi dalam memecahkan permasalahan yang terjadi pada seorang santri. Ini juga harus hati-hati. Ya. Kadang-kadang malah justru sampai melorot kepada pembahasan tajassus, ya, mencari-cari kesalahan. Ini juga tidak baik. Ya. Salah satu contohnya misalkan ya, intinya mencari kesalahan santri tersebut, ya. Disuruh salah satu santri yang lainnya untuk mengawasi orang tersebut. Nanti kalau dia melakukan kesalahan, catat dia, suruh nyatat, bukan diberi nasihat, tapi disuruh nyatat. Nanti dikumpulkan, ditumpuk, baru setelah itu dipermasalahkan, diperkarakan. Ini juga tidak baik. Ini juga tidak baik, ya. Ghibah ujung-ujungnya kepada tajassus. Sedangkan namimah itu adalah adu domba, ya. Ini juga sering terjadi, ya, kaitannya juga dengan hubungan rumah tangga, ya. Dan banyak sekali terjadi itu pada diri orang tua yang terlalu masuk pada urusan rumah tangga anaknya. Ini hati-hati, terlalu mengurusi urusan rumah tangga anaknya tanpa dia sadari ternyata dia telah melakukan perbuatan namimah, mengadu domba antara anaknya dengan suaminya, anaknya dengan istrinya. Hati-hati, orang tua hanya bertugas sebagai penengah atau dia yang mengarahkan, bukan cawi-cawi kalau kata orang Jawa. Bukan ikut campur urusan anak, ya, bukan ikut campur urusan anak. Apalagi dia sudah punya istri, dia punya suami, ya. Walaupun mungkin ada laporan nanti, misalkan ada permasalahan dengan anaknya dengan suaminya, kemudian anaknya melapor kepada dia, orang tua bukan justru malah langsung, istilah kata orang Jawa itu muntal miring, ya, ditelan mentah-mentah penyampaian yang disampaikan oleh anaknya, agar jangan sampai nanti terjadi apa yang namanya namimah ataupun yang namanya ghibah. Terapkan ayat Allah Subhanahu wa taala, in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Kalau datang orang fasik kepada dirimu, maka tabayyun,
Al-fasik di situ disebutkan dalam bentuk alif lam, itu maknanya di sini umum, siapapun dia. Ya. Selagi khobar itu adalah khobar yang masih asing kita dapatkan, maka wajib kita untuk bertabayun, dan orang ini berlaku dia sebagai seorang yang fasik. Ya. Maka harus tabayun, tersebut, walaupun itu anak kita sendiri. Kita terus cek sebagai orang tua yang arif, sebagai orang tua yang adil, sebagai orang tua yang bijaksana, maka dia pun harus mengedepankan tabayun tersebut ini tadi. Dicek, ditanya, betul ini? Ya betul, sambil nangis-nangis mungkin sama orang tuanya. Dipanggil anak, mantunya ditanya, seperti ini enggak benar, usaha Pak, ini begini. Oh ya sudah. Sebenarnya urusan keluarga itu urusan kalian, nggak ada campur tangan saya lagi. Kalau ada masalah-masalah kayak gini, kalau bagi saya sebagai orang tua yang sudah berpengalaman, itu urusan kecil, masalah kecil. Maka uruslah diri kalian sendiri. Kalian pecahkan permasalahan itu pada diri kalian berdua. Kalian harus lebih mandiri dalam berkeluarga. Jangan lagi harus berpangku dengan orang tua. Itu orang tua yang bijak seperti itu. Bukan ketika anaknya berbuat, mana ini lakiku nih, malah namimah, kan gitu. Ditambah dibumbui lagi, ya lakinya malah dibumbui. Oh memang begitu laki tadi, selama ini gue tengok kayak gini nih, dia pulang lah semua kejelekan, keluar semua mufradat itu tadi, keluar semua memori kejelekan yang ada pada lakinya. Tanpa dia sadari, dia sudah bertanya terhadap anaknya. Akhirnya bukannya masalah itu semakin selesai, bukannya masalah itu semakin menuju kepada hal yang baik, justru memperburuk suasana. Tanpa kita sadari, kita sudah terjerumus dalam perbuatan namimah. Bismillahirrahmanirrahim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengingatkan kepada kita betapa yang namanya perbuatan namimah dan demikian pula ghibah itu adalah perbuatan dosa besar yang harus kita jauhi. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sabdanya, diriwayatkan oleh Imam Muslim, la yadkhulul jannah namam. Ya, tidak masuk ke dalam surga orang yang berbuat namimah. Dijelaskan oleh para ulama, di antaranya Syekh Shalih bin Fauzan hafizallahu taala di dalam kitab beliau Hafizul Kiram. Beliau menjelaskan makna la yadkhul jannah, ay la yadkhul jannah, tidak masuk dia ke dalam surga secara langsung, ya. Tidak langsung dia masuk ke dalam surga, tapi dia diazab dulu ketika dia berbuat namimah dan dia sebelum meninggalnya tidak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini maknanya. Ya, jadi azab dia disebabkan karena perbuatan namimah ini, dan ini dosa besar. Ya, di dalam kitab Kabair dijelaskan hal yang demikian ini, termasuk salah satu dosa besar. Ya. Ini pada bismillahirrahmanirrahim. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam surat Al-Hujurat ayat ke-12. Kata Allah Subhanahu wa taala menjelaskan betapa bahayanya perbuatan ghibah. Kata Allah Subhanahu wa taala, wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Janganlah kalian berbuat tajassus. Ya. Dan jangan pula lah kalian berbuat ghibah. Di sini Allah gandengkan antara tajassus dan ghibah karena memang saling berkaitan. Biasanya orang suka buat ghibah, seringnya mencari-cari kesalahan orang lain. Kebanyakannya, bahkan kita katakan mayoritasnya, orang yang suka berghibah adalah orang yang suka mencari kesalahan orang lain. Kenapa? Kan dia butuh bahan, ya kan, untuk jadi bahan pembicaraan dia. Nah, sekali lagi, tidak ada tujuan dia untuk memberi nasihat, ya. Tidak ada dia tujuannya untuk maslahat, tujuannya hanya
Karena memang penyakit dia, ya, suka awalnya dari mulai suka ngerumpi, suka duduk-duduk, tapi menceritakan orang lain, menceritakan kejelekan orang lain. Nah ini mati lampu. Iya, jadi tajasus dia di situ. Ya, tajasus, kemudian dari tajasus itu kemudian dia berbuat ghibah. Na'udzubillah min dzalik. Wala tajassasu, jangan kalian berbuat tajasus. Wala yaghtab ba'dukum ba'dha, dan jangan kalian berghibah sebagian kalian dengan sebagian yang lainnya. Ya, ngerasani, kalau kata orang Jawa itu ngerasani. Ya, menyebutkan kejelekan saudaranya, sebagian kalian dengan sebagian yang lainnya. Bahkan di ayat setelahnya disebutkan, atau lanjutan ayat ini Allah sedang sebutkan betapa mengerikannya atau betapa jeleknya orang yang berbuat ghibah ini tadi. Diibaratkan bagi orang yang memakan bangkai saudaranya. Na'udzubillah min dzalik. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Para ulama menjelaskan kepada kita tentang efek negatif berbuat ghibah dan namimah. Efek negatif berbuat ghibah dan namimah. Baik, di antara efek negatif dari orang-orang yang berbuat ghibah, ghibah itu termasuk dalam kategori dosa-dosa besar. Dianggap sebagai dosa besar karena perbuatan ghibah ini dapat merusak kehormatan dan hubungan antar sesama kaum muslimin. Sebab karena ghibah, hubungan orang dengan si fulan dan si alan jadi rusak. Ya, sesama muslim jadi rusak. Ya, karena dirasani, sudah timbul rasa tidak enak, timbul rasa tidak suka dan lain sebagainya. Allah Subhanahu wa taala nyatakan di dalam surat Al-Hujurat ayat ke-12, ayat yang kita sebutkan tadi. Kata Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita akan hal yang demikian ini, ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni itsmun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dhan ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumuh wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai orang-orang yang beriman, jauhilah oleh kalian kebanyakan dari prasangka-prasangka. Di sini juga mengisyaratkan kepada kita awal mula perbuatan ghibah itu karena suka suudzon. Ya, karena suka suudzon sama temannya. Allah ingatkan kita, jangan suka suudzon. Jangankan suudzon, berprasangka saja Allah ingatkan kita, ijtanibu katsiran minadh-dhann. Jauhi oleh kalian prasangka-prasangka. Inna ba'dadh-dhanni itsmun. Karena sebagian daripada prasangka-prasangka itu mengandung dosa, itu suudzon itu tadi. Ketika seorang berbuat suudzon, dosa dia. Allah Subhanahu wa taala kalau sudah menyebutkan di dalam ayatnya itsmun, ini maknanya dosa besar. Allah Subhanahu wa taala ketika menyebutkan di dalam Al-Qur'an, dijelaskan oleh para ulama, itsmun di dalam Al-Qur'an itu maknanya dia dosa besar. Ya, itu maknanya adalah dosa besar. Berarti termasuk orang yang bersikap suudzon ini tadi, ancamannya adalah dosa besar. Tambah lagi wala tajassasu, ini juga termasuk dosa besar. Janganlah kalian saling mencari-cari kesalahan saudaranya. Wala yaghtab ba'dukum ba'dha, jangan pula kalian menghibahi sebagian kalian dengan sebagian yang lainnya. Tiga yang masuk dalam kategori dosa besar yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini. Yang pertama suudzon, yang kedua at-tajassus, kemudian yang ketiga adalah al-ghibah. Ya, ini termasuk dosa-dosa besar yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, ayyuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan. Salah satu perumpamaan yang Allah sebutkan
dari orang yang bersikap berbuat riba ini tadi adalah bagaikan dia memakan bangkai saudaranya. Apakah kalian, salah seorang di antara kalian mau, kata Allah Subhanahu wa taala, an yakula lahma akhihi maita, memakan bangkai saudaranya yang sudah mati. Bakaritumu, saya pasti dia tidak akan mau, benci. Nah, kalau kalian berbuat riba berarti sama seperti itu, kata Allah. Wattaqullah, maka bertakwalah kalian kepada Allah, kata Allah Subhanahu wa taala, innallaha tawwabur rahim, sesungguhnya Allah zat yang maha memberi taubat dan juga maha memberi berkasih sayang, atau memberikan kasih sayangnya kepada hamba-hambanya. Ini yang pertama, masyarul hadirin rahimani wa rahimakumullah. Ghibah termasuk salah satu dosa besar. Kemudian yang kedua, ghibah merusak persaudaraan dan menimbulkan kebencian antar sesama manusia. Ghibah itu dapat merusak persaudaraan dan menimbulkan kebencian antar sesama manusia. Ghibah menimbulkan permusuhan dan kebencian, dan orang-orang yang digunjing akan merasa sakit hati tentunya jika ia mengetahui perbuatan tersebut. Ya. Siapa yang mau kalau dia dijelek-jelekkan oleh orang lain, berbicara di belakangnya? Tidak ada yang mau. Ya. Jangankan seperti itu, hanya sebatas bisik-bisik saja. Ada 3 orang duduk bersama, yang 2 saling berbisik-bisik, yang satunya ditinggal, nggak diajak bicara, itu saja sudah tidak baik. Apalagi kalau dia tidak ada di situ, kemudian membicarakan dia, membicarakan kejelekan dia, otomatis akan menyebabkan orang tersebut merasa sakit hati. Apalagi kalau sudah dia tahu bahwasanya itu orang telah berbicara tentang dia, kejelekannya dia. Ini bertentangan dengan perintah Rasulullah SAW yang menyuruh agar umat Islam saling bersaudara. Ya. Innamal mu'minuna ikhwah, kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya orang-orang beriman itu saling bersaudara. Saling bersaudara itu seperti apa ya? Jangan berbuat ghibah. Kalau kita sebagai seorang beriman, maka jauhilah diri kita dari perbuatan ghibah tersebut. Karena itu predikat bagi seorang muslim, seorang mukmin adalah dia menjauhkan dirinya dari perbuatan ghibah tersebut. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, ya, menyebabkan kerusakan yang terjadi di tengah masyarakat. Apalagi kalau dia menghibahi orang awam. Hati-hati ya. Ya. Biasanya kalau itu tuh ngerumpi di pas tempat sakro ronda, pas lagi jadwal ronda, ketemulah sama warga sana, warga sini dan lain sebagainya, masyarakat yang ada, ikut nimbrung, menghibahi orang lain, meribahi warga lain. Ya, ini tidak baik. Ini akan merusak. Justru kita yang mengetahui tentang ilmu hal yang demikian ini berusaha untuk mengingatkan masyarakat. Kalau ngerumpinya mereka itu sudah membicarakan orang lain, diingatkan, Pak, jangan Pak, nanti nggak baik kayak gitu. Coba Bapak aja digitukan, mau nggak? Kan gitu. Itu bahasa atau sindiran yang sangat baik sekali kalau yang seperti ini. Dan itu memang yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Ya, seorang yang beriman itu dia pasti akan mengembalikan kepada dirinya sendiri ketika membicarakan orang lain. Ketika dia mau berbicara tentang orang lain, kalau dia tidak mau digitukan, maka tidak boleh. Jangan sekali-kali dia menggitukan orang lain. Nah, gitu. Kalau dia tidak mau disakiti, maka jangan dia sakiti orang lain. Kalau dia tidak mau diribahi, maka jangan dia menghibahi orang lain. Kalau dia tidak mau dinamimahi oleh orang lain, maka jangan dia menamimai mereka. Ya, mengadu domba mereka. Ini penting, ini syariat, tuntunan daripada syariat yang seperti ini. Diingatkan masyarakatnya dengan hal yang demikian. Ya, jangan sampai Pak, gara-gara seperti ini kita warga di sini jadi tidak bersatu, warga di sini saling bermusuhan. Tak baik Pak kayak gitu. Nah, salah satu bentuk kita menasihati masyarakat, bukan malah ikut itu. Oh itu.
Aku baru tahu nih. Nah, ini repot gak beli ceritanya. Ya, pakai peci, pakai jubah, ya kan? Ternyata ikut pulang ini belum gibah orang lain. Waduh, repot ceritanya ya. Jangan seperti ini. Kemudian rahimahullah, itu efek dari perbuatan ghibah. Yang kedua yaitu efek dari perbuatan an-namimah. Ya. An-namimah merupakan penyebab utama terjadinya perpecahan. Baik itu terjadi secara langsung ataupun tidak langsung. Ya. Namimah secara langsung bertujuan untuk merusak hubungan dan menciptakan perpecahan. Padahal Allah Subhanahu wa taala sangat membenci apa yang namanya perpecahan. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Berpegang teguhlah kalian dengan hablillah. Hablillah itu apa? Al-Qur'an dan Sunnah. Al-Qur'an Sunnah menuntunkan bagaimana jauh yang namanya namimah. Jangan kalian mengadu domba. Wala tafarraqu, jangan kita berpecah belah. Ini akan bikin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang kedua, namimah penyebab hilangnya kepercayaan. Orang kalau suka berbuat namimah akan hilang kepercayaan orang lain pada dirinya. Putusnya tali silaturahmi, atau ketika terjadinya namimah tersebut karena perbuatan namimah ini tadi, jadi kepercayaan antara dua belah pihak jadi hilang karena perbuatan namimah tersebut. Ini bahayanya demikian. Misalkan seperti tadi kejadian antara suami dan istri, akhirnya suami tak percaya istri, istri tak percaya suami. Hati-hati ya. Putusnya tali silaturahmi ini sampai pada akhirnya apa? Perceraian. Ya. Yang nyesal siapa? Yang bingung siapa? Ya kita. Kalau bingung sebagai orang tua yang ikut cawi-cawi, ikut nimbrung, bahkan membela salah satu dari kedua belah pihak. Ya. Ini bahaya yang seperti ini. Akhirnya ujung-ujungnya terjadi perceraian. Orang tuanya yang bingung, ya, karena perbuatannya sendiri. Dan timbulnya fitnah yang bisa berujung pada pertengkaran, pasti. Ya, pasti itu. Orang yang melakukan perbuatan namimah ini pasti nanti akan akhirnya terjadi pertengkaran. Ya. Mungkin kalau di sini nggak terlalu kali. Kalau kita lihat seperti yang ada di daerah-daerah timur sana, ya, itu gampang sekali dipicu oleh hanya karena tegores, hanya karena kesenggol dikit, kemudian ditimbulkanlah namimah itu tadi. Ya, istilahnya diantaranya maknanya itu provokator itu tadi. Orang-orang yang memprovokasi, orang-orang yang berbuat namimah, ya, antar sesama desa, seperti daerah Ambon sana seperti itu. Akhirnya apa? Terjadi perang. Bukan hanya sebatas pertengkaran, tapi pertumpahan darah. Naudzubillah min dzalik. Mengerikan yang seperti ini. Ya, itu terjadi di sana. Dan kita lihat sendiri. Ya, kami dulu waktu pas di Ambon seperti itu. Ya, bahkan kita sempat mendamaikan, ya, pertikaian yang terjadi antara dua desa, padahal muslim semua, naudzubillah min dzalik. Sampai seperti itu. Apa sebabnya? Ya namimah. Ada provokator di balik itu semua. Ya, makanya yang provokator ini harus dicuci otaknya, dia dibersihkan dulu, ya, pakai sabun apa? Al-Quran Sunnah, ya, dibersihkan dia dari otak suka namimah itu tadi. Baik, ini kata beliau, bahkan pertumpahan darah, ya, seperti yang kita sebutkan tadi, yang namanya namimah itu bisa menyebabkan terjadinya pertumpahan darah. Orang-orang yang membawa perkataan-perkataan buruk dari satu pihak ke pihak yang lainnya dengan niat jahat, ini adalah orang yang telah melakukan perbuatan yang fasik. Fasik itu dosa besar sudah. Ya. Hati-hati dari perbuatan yang seperti ini. Itu kalau akibat yang terjadi. Setelahnya apa efeknya bagi orang yang melakukan perbuatan itu? Apa yang akan dia dapatkan? Apa yang akan dia peroleh dari perbuatan kejelekannya ini tadi?
Yang pertama, hukuman di akhirat. Allah mengadab pelaku yang melakukan perbuatan ini nanti di akhirat. Kalau dia tidak bertobat, Allah akan mengadab dia. Baik itu orang-orang yang berbuat ghibah ataupun yang berbuat namimah. Baik itu orang yang berbuat ghibah ataupun orang yang berbuat namimah. Dijelaskan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, bahwasanya pernah suatu hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melewati dua kuburan. Marra Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di kubrain. Rasulullah melewati dua kuburan. Maka kemudian beliau pun berkata, innahuma la yu'adzabani wa ma yu'adzabani fi kabir. Amma ahaduhuma fa kana la yastatiru min al-bawl wa amma al-akhar fa kana yamshi bin namimah. Kita akan terjemahkan yang kedua aja. Kata Rasulullah SAW, sesungguhnya orang yang ada pada dua kuburan ini sedang diazab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini menunjukkan bahwasanya pelaku perbuatan dosa namimah itu akan mendapatkan akibatnya. Awal pertama sekali kalau dia tidak bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala adalah di alam barzakh. Di alam barzakh, yakni di alam kuburnya. Nauzubillah min dzalik. Kata Rasulullah SAW, innahuma la yu'adzaban. Sesungguhnya orang yang ada di dalam dua kuburan ini sedang diazab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wa ma yu'adzabani fi kabir. Dan tidaklah dia diazab. Nah, di sini ada dua makna. Para ulama menjelaskan maknanya. Wa ma yu'adzabani fi kabir, salah satu maknanya di sini, tidaklah orang ini diazab kecuali karena suatu hal yang dianggap remeh olehnya, tapi di sisi Allah itu adalah suatu hal yang besar, dosa besar yang dia lakukan. Ini maknanya. Tapi sering terjadi, sering diremehkan, sering dianggap enteng, ya. Terlepas aja dari mulutnya berbuat namimah ini tadi. Salah satu dari orang tersebut, kata Rasulullah SAW, wa ammal akhar fa kana yamshi bin namimah. Adapun yang salah satunya adalah dia kalau berjalan suka berbuat namimah, suka mengadu domba orang lain. Ini khonafidin rahimani wa rahimakumullah. Secara kesimpulan, azab yang pertama sekali dia dapatkan adalah di alam barzakh. Nah, ditambah lagi ya, yang akan dia dapatkan nanti di akhirat, sebagaimana disebutkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya, di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Rasulullah SAW menyatakan dalam hadis tersebut, la yadkhulul jannah qattat, dalam riwayat yang lain namam, dalam riwayat yang lainnya namam. Qattat maknanya di situ adalah namam, tidak masuk ke dalam surga secara langsung. Jadi maksudnya di sini dia diazab terlebih dahulu, itu apabila orang tersebut memiliki sifat qattat, namam, suka mengadu domba. Ini di akhirat. Ya, sekali lagi kalau dia tidak bertobat dari perbuatannya tersebut. Ini akan bikin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian ya, mungkin kita akan bertanya, betapa mengerikannya perbuatan ghibah dan namimah ini tadi. Ya. Lalu bagaimana solusi? Bagaimana cara kita untuk menghindari perbuatan-perbuatan ini? Agar jangan sampai kita terjumus daripada perbuatan tersebut. Yang pertama, solusi ataupun cara kita menjauhi perbuatan tersebut, hifdzul lisan, menjaga lisan. Ya, selalu berusaha untuk menahan lisan kita, yang mana tidaklah keluar dari lisan kita kecuali hal-hal yang baik. Jaga lisan kita. Kemudian yang kedua, mengutamakan husnudzon, berprasangka baik ya, kepada sesama kaum muslimin. Ya, berprasangka baik kepada sesama kaum muslimin. Ya, kemudian yang ketiga, ya, tidak mendengarkan perkataan yang berpotensi menjadi ghibah ataupun namimah.
Nah, kalau ada orang sedang rumpi, tengok dia bicarakan orang lain, tinggalkan aja kalau kita nggak bisa menasihati dia. Jangan, justru malah kita nimbrung di situ. Ini yang ketiga. Kemudian yang keempat, kalau kita mampu, kalau kita bisa untuk ketika melihat terjadinya ada perbuatan namimah dan ghibah tersebut, maka menasehati dengan cara yang baik. Kita berusaha untuk memberikan nasihat ya, orang-orang yang melakukan perbuatan tersebut ya, jika melihat seseorang sedang berbuat ghibah dan berbuat namimah ini tadi ya, menasehatinya. Jangan diam, jangan kita jadi syaitan akhras ya. Jangan kita menjadi syaitan akhras. Syaitan akhras itu syaitan bisu ya. Jangan jadikan kita sebagai setan yang bisu. Kemudian yang terakhir, yaitu menyadari bahwa tidaklah setiap perkataan yang keluar dari lisan kita melainkan pasti nanti akan dimintai pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan pasti ada malaikat yang akan mencatat amalan-amalan yang kita lakukan, dalam hal ini ucapan yang kita ucapkan. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Ma yalfidu min qaulin illa ladaihi raqibun." Tidaklah keluar dari satu ucapan seorang Bani Adam melainkan pasti ada malaikat raqib dan atid yang mencatat ucapan-ucapan yang keluar dari lisannya tersebut. Yakin akan hal yang demikian ini sehingga akan timbul rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak sembarang ngoceh, tidak sembarang kombur kalau kata orang Medannya, tidak sembarang ngomong aja ya, tapi berusaha dan berupaya untuk tidaklah keluar dari lisannya melainkan suatu hal yang baik. Wallahu a'lamu bishawab. Ini khonifidin rahimani wa rahimakumullah terkait tentang permasalahan al-ghibah wa namimah. Selebihnya kita lanjut secara cepat aja ya, karena jam berapa? 15 menit lagi. Baik. Kemudian selanjutnya kita masih pada pembahasan al-qaulu bil khair. Di antara adab-adab pergaulan yang terkait dengan al-qaulu bil khair adalah an yubali minal awatibi bima takallama bihi. Hendaknya dia memperhatikan akibat, efek ya, dari segala apa yang akan dia ucapkan sebelum dia mengucapkannya, sebelum dia menyampaikannya, tatkala dia bermuamalah, berbicara pada orang lain ya, terlebih-lebih kalau kepada keluarganya sendiri ya, maka dari itu coba redam. Kalau misalkan kita melihat anak kita berbuat kesalahan, redam marah kita ya. Jangan langsung memberikan ya, statement yang tidak baik kepada anak kita. Nah, salah satu bentuk statement itu dengan omongan apa? Bandel kali kau. Pas hari Jumat dia bilang kayak gitu. Amin kata malaikat. Selesailah anak kita jadi bandel jadinya. Ini perhatikan yang seperti ini. Maka jangan sekali-kali keluar dari lisan kita hal-hal yang jelek, itu yang lebih baik. Bila perlu doakan. Kalau ada anak kita yang berbuat kejelekan, yang kita keluarkan adalah doa untuk dia. Hadakallah, walaupun mungkin agak marah muka dia kan, tengok anaknya berbuat jelek. Hadakallah, Allah yahdi. Tidak ada masalah. Apa artinya hadakallah, Allah yahdi? Semoga Allah memberi hidayah kamu. Amin kata malaikat. Benar-benar memberi hidayah dia. Tapi lebih baik lagi kalau itu tidak dilandasi di atas emosi. Kalau nggak kuat aku kan, capek aku dari kerja, aku tengok anakku kayak gitu, nggak kuat aku, udah pergi aja. Gak usah diladeni anaknya, suruh istri antum yang melakukan nasihat tersebut, yang memberi nasihat tersebut. Biasanya kalau umiknya lebih dekat dia kan gitu, lebih bisa masuk nasihat itu kepada dia kan gitu, daripada nanti kita nggak kuat ya, kebablasan tanpa melihat efek yang terjadi setelahnya,
ujung-ujungnya memang terjadi hal yang tidak diinginkan, apa yang terjadi? Nyesal kita jadinya kan. Nah, itu harus perhatikan yang seperti itu. Terlebih-lebih kalau seandainya yang kita keluarkan dari ucapan-ucapan tersebut ternyata mengandung dosa. Ini yang sangat kita sayangkan kalau ada yang seperti ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengingatkan kita di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan sahabat Nabi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Ya, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, wa innal abada la yatakallamu bil kalimati min suhtillah la yulki laha balan yahwi biha fi jahannam. Ini yang sangat mengerikan. Kalau ternyata apa yang kita ucapkan bukan hanya sebatas membuat sakit hati orang lain, tapi juga menyebabkan kita Allah termuskan ke dalam neraka. Itu yang lebih parah. Kata Rasulullah SAW, sesungguhnya ada seorang hamba yang ketika itu dia berbicara dengan satu pembicaraan, satu kalimatin, itu maknanya satu kalimat. La min suhtillah, ternyata kalimat ini mengandung murkanya Allah Subhanahu wa taala. Allah murka terhadap ucapan kalimat yang dia ucapkan ini tadi. La yulkilah balan, tanpa dia sadari. Ya, makanya harus sadar kita kalau ngomong. Ya, jangan emosi, maksudnya itu. Kadang kan orang emosi tahap aja yang cakap sama dia kan, tahap aja yang dia bicarakan. Ya. Setelah diingatkan sama bininya, tadi abang bilang kayak gini, mana ada aku ngomong kayak gitu, padahal ngomong dia. Itu kenapa? Emosi. Tak sadar dia ngomong seperti itu. Hati-hati yang seperti ini. Ya. Ternyata karena hal yang demikian ini menyebabkan apa? Allah kata SAW, yahwi di hari jahannam. Allah campakkan ke dalam neraka jahannam kalau dia tidak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, ini yang kelima, termasuk dalam pembahasan al-qaul bil khair. Kemudian yang keenam, diantaranya pula adalah apa yang diucapkan oleh dirinya jangan sampai menjadi alla yakuna miftahan likulli syarrin wa mughlaqan likulli khairin. Apa yang dia ucapkan hendaknya jangan sampai menjadi pembuka segala kejelekan dan penutup segala kebaikan. Apa yang terucap dari lisannya tersebut jangan sampai menjadi pembuka segala kejelekan dan penutup segala kebaikan. Dan jangan pula dia menyebarkan berita-berita dusta, yang mana Allah Subhanahu wa taala melarang kita untuk melakukan hal yang demikian ini. Allah Subhanahu wa taala melarang kita untuk melakukan hal yang demikian ini, perbuatan yang demikian ini. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam surat An-Nur ayat ke-19. Allah sebutkan dalam surat An-Nur ayat ke-19. Kata Allah Subhanahu wa taala, innal ladzina yuhibbuna an tashi'al fahishata fil ladzina amanu lahum adzabun alimun fid dunya wal akhirah wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya orang-orang yang diinginkan di sini dalam hal ini adalah orang-orang munafik. Ya, pada dasarnya kembalinya kepada orang munafik. Tapi bisa juga ini terjadi pada kita. Nasallallahu alaihi wasallam wal afiyah. Kalau kita punya sifat yang seperti ini. Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya orang-orang yang mereka senang untuk menyebarkan berita-berita dusta, berita-berita kejelekan, berita-berita fahish, berita-berita keji di dunia, fil ladzina amanu, yaitu berita-berita tentang orang-orang yang beriman. Dia sebarkan berita-berita yang tidak baik terhadap orang-orang yang beriman.
berita-berita keji, berita-berita dusta. Apa ganjaran bagi orang tersebut? Kata Allah Subhanahu wa taala, lahum adzabun alimun fid dunya. Baginya adalah azab yang pedih di dunia. Enggak cukup di dunia. Wal akhirah, dan demikian pula Allah pun akan mengadabnya nanti di akhirat kalau dia tidak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah Maha mengetahui segala sesuatu yang kalian kerjakan dalam keadaan kalian tidak mengetahuinya, sedangkan kalian tidak mengetahuinya. Rahimahullah. Demikian pula Rasulullah SAW mengingatkan kita akan hal yang demikian ini, sebagaimana disebutkan di dalam hadits yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah. Kata Rasulullah SAW, wailun li'abdin ja'alahu Allahu tahan lisyarri wa mughlaqan lil khair. Rasulullah doakan orang yang seperti ini dengan doa celaka. Kata Rasulullah SAW, celaka dan binasa pada seorang hamba yang Allah jadikan dia sebagai pembuka segala kejelekan dan penutup segala kebaikan. Hati-hati. Ini juga termasuk yang perlu diperhatikan bagi kita para pengajar yang tidak sabar di dalam mendidik anak. Ya, namanya anak-anak. Ya, namanya anak-anak. Ya. Gak ada yang mereka seperti bisa langsung dewasa, apalagi anak-anak laki-laki. Kan gitu. Jangan sampai karena ketergesaan kita dalam mendidik, ataupun orang tua pun demikian sama. Ya. Orang tua pun demikian. Jangan sampai karena ketergesaan kita dalam mendidik anak, ternyata kita menjadi pembuka kejelekan bagi dia. Karena sikapnya kita terhadap dia yang tidak pas atau kurang pantas. Ya. Kita jadikan kita menjadi pembuka kejelekan pada dia. Akhirnya anaknya menjadi broken. Ya. Anaknya menjadi broken. Ya. Rusak. Ya. Karena orang tuanya sendiri. Ya. Termasuk hal yang demikian ini kalau terjadi adanya perceraian antara suami dan istri. Makanya berpikirlah 1000 kali kalau antum mau menceraikan istri. Walaupun itu syariat Islam, tapi perkara yang paling dibenci oleh Rasulullah SAW apa yang namanya perceraian. Nah, apalagi kalau perceraian gara-gara mau ta'adud. Nah, ini repot yang kayak gini. Wah, Ustaz ini membela orang yang nggak tahu. Bukan karena saya membela. Syariat Islam. Yang namanya ta'adud itu syariat Islam. Dan saya menyakiti adalah perkara yang sunnah. Tapi tidak layak seorang ikhwah ya, yang dirinya sendiri belum bisa mendidik anak dan istrinya sudah berbicara tentang masalah ta'adud. Bayang enggak? Ya kan? Anaknya 5. Ini contoh aja nih. Kasih contoh ini. Saya berbicara bukan saya ngomong asal-asalan. Wakil terjadi ya, ikhwah. Anaknya 5 misalkan, contohnya ini. Ngotot dia sama istrinya mau ta'adud, tapi dia belum bisa mendidik istrinya untuk meyakinkan bahwasanya hukum ta'adud itu adalah sunnah. Paksa sampai menjerit-jerit istrinya, sampai ngamuk-ngamuk istrinya, sampai keluar dia nggak pakai cara. Gara-gara berbicara masalah ta'adud saja. Kalau gitu, ya ikhwah, kalau seperti itu keadaannya, itu berarti kita belum mampu mendidik istri kita. Satu aja belum bisa, apalagi 2. Ya kan? Tapi kalau dia bisa mampu, dan itu saya melihat sendiri. Alhamdulillah, Allah satilah kita yang ta'adud, subhanallah. Saya sendiri langsung bilang, angkat tangan saya Pak Ustaz. Nah, angkat tangan saya, kalau seperti antum, angkat tangan saya. Saya belum mampu untuk mendidik istri kita untuk bisa dia siap berpoligami. Itu yang harus kita jadikan patokan.
Subhanallah, ada ikhwan yang seperti ini yang ternyata dia jadikan akhirnya mitan likulli syarr wa ma'watan likulli khair, yang harusnya dia bersabar dalam hal yang dikatakan itu sunnah. Hukumnya apa? Sunnah kan? Mendidik keluarga itu hukumnya apa? Mana yang lebih mana berarti? Coba dijawab. Sunnah apa wajib? Wajib. Tapi dia lebih ngotot perkara yang sunnah ini tadi. Akhirnya dia ceraikan istrinya. Anaknya centang berenang, terbengkalai, tak diurus. Berdosa nggak itu? Berdosa tidak? Dosa. Makanya jangan sampai, bahkan di sini dikatakan oleh Allah, wailun, celaka mereka kalau ternyata dirinya sebagai pembuka kejelekan dan penutup kebaikan. Padahal masih banyak jalan untuk dia memperbaiki keluarganya tersebut. Ya, bukan tergesa-gesa seperti itu. Ingat, al-ajalatu minasyaitan. Tergesa-gesa itu dari setan. Setan senang. Apalagi kalau sudah terjadi perceraian itu bangga sekali, dia datang langsung ke iblis, dia laporan. Berhasil saya, langsung didudukan di sampingnya iblis. Maka dari itu perhatikan hal yang demikian ini. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, ini sebagai penutup bagi kita. Semoga yang sedikit ini, ya masih banyak lagi sebenarnya tentang adab-adab bermuamalah, tapi cukuplah apa yang kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga ini menjadi bekal bagi kita semua secara khusus ya, untuk kita dan keluarga kita, bukan untuk orang lain. Segala yang kita sampaikan dalam pembahasan dari awal sampai akhir, ya, dari ilmu yang kita sampaikan, nasihat itu, sekali lagi anak sendiri mengatakan bahwa saya telunjuk itu pada diri antum cuma satu, tapi selebihnya kembali kepada saya sendiri. Memang begitu, yang namanya nasihat itu tujukanlah pada diri kita semua masing-masing. Bukan, itu si Fulan itu maksud Ustaz Fauzan itu. Bukan. Enggak siapa-siapa ya. Antum dan kita semualah yang bertujuan di situ. Ya, maka itu sebaik-baik ya orang yang berilmu, sebaik-baik orang yang beriman, ketika nasihat itu datang pada dia kembalikan itu pada dirinya sendiri dan dia berusaha untuk mengamalkan segala nasihat-nasihat tersebut. Semoga dengan hal yang demikian ini keluarga kita menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, dan demikian pula pondok kita di sini terus akses dan senantiasa membantu ta'awun antum semua untuk anak-anak antum menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Amin ya rabbal alamin. Ini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Allahu minkum, dengan segala kekurangan ilmu yang ada pada anak itu karena memang keterbatasan yang ada pada diri anak, ya, tidak lebih daripada itu. Dan apabila ada kebenarannya itu semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala, dan ambil, semoga itu juga jadi bekal bagi kita. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.